Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semuanya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk menegakkan diagnosis keperawatan dengan menggunakan buku standar diagnosis keperawatan Indonesia yang dikeluarkan oleh PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Baik, jenis diagnosis keperawatan yang ada di dalam buku SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia ini dibagi dua, yaitu diagnosis yang bersifat negatif dan juga diagnosis yang bersifat positif. Untuk yang negatif ini ada diagnosis aktual dan juga diagnosis risiko, ya. Nah, ini terdapat tanda dan gejala mayor maupun minor untuk diagnosis aktual, dan untuk diagnosis risiko ini faktor risiko yang akan kita lihat. Kemudian untuk diagnosis positif ini kita namakan diagnosis yang promosi kesehatan. Di sini ada tanda gejala mayor dan juga minor. Sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya untuk aktual ini diagnosis yang terjadi saat ini, yang aktual sedang terjadi, masalahnya sedang terjadi saat ini. Kemudian untuk resiko itu rentan, terjadi kerentanan pasien beresiko untuk mengalami masalah kesehatan jika tidak kita lakukan upaya untuk mencegah. Nah, kemudian diagnosis yang bersifat positif ini promosi kesehatan ini adalah menunjukkan kondisi kesejahteraan. Jadi terdapat indikasi bahwasanya pasien mengalami peningkatan derajat kesehatan atau kesejahteraan, dan ini kita sebut dengan diagnosis promosi kesehatan. Nah, kita lihat proses diagnostik atau diagnostik proses yang akan kita lakukan, akan kita lalui dalam menegakkan diagnosis keperawatan ini. Yang pertama, kita akan melakukan analisis data, sama dengan yang kita pelajari di Nanda sebelumnya. Analisis data ini sangat penting, membandingkan data dengan nilai normal. Kemudian kita mengelompokkan data baik secara deduktif maupun secara induktif. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan identifikasi masalah. Masalah apa yang mungkin terjadi pada pasien setelah kita mengelompokkan data tadi. Ini kita lihat kemungkinan masalah apa saja yang muncul. Apakah itu masalah aktual, resiko, maupun promosi kesehatan. Kemudian langkah yang ketiga, kita merumuskan diagnosis tersebut. Untuk yang aktual kita memakai 3 part atau ada 3 bagian. Untuk resiko maupun promosi kesehatan itu kita menggunakan 2 komponen atau 2 part. Ya. Baik, selanjutnya data yang sudah kita dapatkan dari hasil pengkajian tadi kita kelompokkan berdasarkan kategori dan juga subkategori yang ada di dalam buku SDKI. Nah, terdapat 5 kategori yang terdapat dalam buku SDKI, yaitu kategori fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan juga lingkungan. Dan untuk masing-masing kategori ini terdapat subkategori. Untuk fisiologis ini ada 7 subkategorinya: respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, dan juga reproduksi dan seksualitas. Untuk psikologis ini terdapat subkategori nyeri dan kenyamanan, integritas ego, kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Ini masuk dalam kategori psikologis. Kemudian untuk perilaku ini subkategorinya ada kebersihan diri dan juga penyuluhan serta pembelajaran. Kemudian untuk kategori relasional ini terdapat subkategorinya interaksi sosial, dan untuk lingkungan terdapat
subkategori keamanan dan proteksi. Nah, jadi secara umum kita lihat bahwasanya SDKI itu memiliki 5 kategori dan juga ada 14 subkategori. Nah, kita lihat selanjutnya proses diagnostik atau menegakkan diagnosis keperawatan tentunya berbeda dengan penegakan diagnosis medis seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk diagnosis keperawatan itu ada langkah-langkah yang perlu kita lalui sebelum diagnosis itu bisa kita tegakkan atau bisa kita rumuskan. Mulai dari yang pertama tadi analisis data, yang kedua mengidentifikasi masalah, dan baru ada rumusan diagnosisnya. Jadi berbeda dengan diagnosis medis. Nah, selanjutnya kita lihat indikator diagnostik yang ada di komponen diagnosis keperawatan. Ada penyebab atau etiologi, kemudian ada gejala atau tanda disebut dengan sign atau simptom. Kemudian untuk resiko ada faktor resiko. Nah, untuk komponen diagnosis keperawatan sama dengan yang kita bahas di Nanda tadi, ada deskriptor dan juga ada fokus diagnosis. Jadi untuk bagian awal sebagai yang akan menjelaskan itu disebut dengan deskriptor yang akan mendeskripsikan. Kemudian ada fokus diagnosisnya, seperti untuk diagnosis gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas, defisit pengetahuan ataupun defisit nutrisi, gangguan penurunan, intoleransi, dan defisit itu kita sebut dengan deskriptornya. Kemudian fokus diagnosisnya ini yang di sebelah kanan. Nah, ini yang kita lihat tadi, ada yang penulisan 3 part untuk diagnosis aktual, PES ya, problem, etiologi, dan simptom. Sama dengan di Nanda tadi, diagnosis aktual ini PES, problem untuk masalah, E-nya adalah etiologi untuk penyebab, dan simptom itu tanda atau gejalanya dibuktikan. Jadi kita menuliskan diagnosis perawatan nanti masalahnya apa, berhubungan dengan apa penyebabnya, dibuktikan dengan apa tanda dan gejalanya. Kemudian untuk penulisan 2 part itu untuk diagnosis resiko, masalah dibuktikan dengan faktor resiko apa. Ya, kita memakai kata-kata dibuktikan dengan. Begitu juga untuk diagnosis promosi kesehatan itu kita menggunakan kata-kata dibuktikan dengan. Jadi kita tidak menggunakan kata yang berhubungan dengan sama dengan diagnosis aktual, tapi kita menggunakan kata dibuktikan dengan. Nah, kemudian bagaimana kita menemukan diagnosis keperawatan di SDKI? Nah, yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu keluhan utama. Keluhan utama pasien apa? Kemudian dari keluhan utama itu nanti kita akan lihat kategori mana dia. Misalnya pasien masuk rumah sakit atau datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan nyeri dada. Berarti keluhan utamanya adalah nyeri dada. Kemudian tentukan kategorinya. Kita lihat di halaman 11 buku halaman 12 di buku SDKI itu kita lihat ada kategori yang seperti yang tadi, ada 5 kategori. Untuk nyeri dada ini termasuk pada kategori mana? Nah, kita lihat apakah ini kategori fisiologis kah, atau kategori psikologis kah, atau kategori perilaku kah, atau relasional kah, atau lingkungan. Nah, jadi kita lihat apakah di manakah kategori yang cocok untuk masalah nyeri dada, ya. Nah, kalau kita lihat
nyeri ini berhubungan dengan persepsi ya, persepsi seseorang. Nah, tentunya kalau persepsi akan berhubungan dengan psikologis yang pertama ya. Kemudian mungkin saja nyeri itu juga berhubungan kalau kita sudah spesifik mengatakan nyeri dada, di dada itu ada organ yang sangat sentral, yang sangat kritis. Di sana ada paru-paru dan jantung. Kira-kira kalau kita spesifikkan nyeri dada yang dialami oleh pasien ini, kita bisa gali lebih dalam permasalahan pasien ini. Nyeri dada dirasakan di sebelah kiri. Nah, misalnya keluhan pasien seperti itu. Nah, kita tahu dari anatomi fisiologi tubuh manusia kalau dada sebelah kiri itu adalah organ yang ada di sana adalah organ jantung. Nah, kita lihat kalau organ jantung nanti akan berhubungan dengan masalah sirkulasi. Berarti ini juga berhubungan dengan fisiologis, yaitu sirkulasi ya kategorinya. Jadi mungkin saja ini akan ada hubungannya dengan psikologis karena nyeri adalah persepsi seseorang terhadap ketidaknyamanan, atau juga berhubungan dengan fisiologis karena kita sudah spesifikkan nyeri dada yang dialami oleh pasien itu berada di dada sebelah kiri dan di sana ada organ jantung. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Ada dua kemungkinan, apakah itu yang pertama kategori psikologis dan untuk subkategorinya kita tentukan. Untuk psikologis nyeri akut, kemudian untuk kemungkinan yang kedua tadi adalah kategori fisiologis untuk sirkulasi. Nah, sirkulasi ya, subkategori sirkulasi. Nah, kita sudah dapat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kategori psikologis dengan subkategori nyeri akut, dengan subkategori nyeri dan kenyamanan, nyeri dan kenyamanan. Kemudian yang kedua kemungkinan kita adalah kategori fisiologis untuk subkategori sirkulasi. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan kemungkinan diagnosisnya. Diagnosis apa sih yang mungkin muncul di situ? Kita lihat lagi di halaman 12 dan juga halaman 14. Untuk psikologis, kita tadi melihat subkategori nyeri dan kenyamanan. Nah, kira-kira kemungkinan diagnosis apa nih yang cocok untuk masalah pasien ini? Di subkategori nyeri dan kenyamanan, ini ada beberapa diagnosis keperawatan yang ada di sana. Yang pertama gangguan rasa nyaman, yang kedua ketidaknyamanan pasca partum, kemudian yang ketiga nausea, kemudian yang keempat nyeri akut, kelima nyeri kronis, dan keenam nyeri melahirkan. Nah, mana yang cocok? Nah, kita pilih salah satu. Kalau nyerinya tiba-tiba, tentunya kita golongkan dia nyeri akut. Jadi kita pilih satu ya, nyeri akut untuk di subkategori nyeri dan kenyamanan. Kemudian untuk di kategori fisiologis subkategori sirkulasi, kita lihat ada beberapa diagnosis keperawatan yang terdapat di sana. Mulai dari gangguan sirkulasi spontan, penurunan curah jantung, perfusi perifer tidak efektif, resiko gangguan sirkulasi spontan, resiko penurunan curah jantung, resiko perdarahan, sampai ke resiko perfusi serebral tidak efektif. Silakan dilihat di buku SDKI-nya. Nah, ini kita pilih juga salah satu. Mana yang cocok dengan kondisi pasien tersebut. Nah, setelah itu kita pilih salah satu. Kemudian kita lihat definisi. Lihat halaman berapa yang kita pilih tadi. Untuk nyeri akut tadi yang kita pilih yang pertama. Itu halaman berapa? Kita lihat di daftar isi. Nyeri akut ada di halaman 172. Kita buka halaman 172. 172, kemudian kita baca definisinya. Apa definisinya? Nyeri akut definisinya adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Nah, cukuppah ini dengan pasien kita? Kemudian kita cocokkan juga dengan gejalanya. Gejala ada mayor, ada minor. Lihat di sini
ada gejala meringis, kemudian protektif terhadap bagian yang nyeri, gelisah, denyut nadi, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, atau tekanan darah meningkat, pola nafas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, pasien menarik diri dan berfokus pada diri sendiri, dia subjektifnya dia mengeluh nyeri, ya. Jadi ini kalau kita lihat, kalau lebih dari 8 lebih dan sama dengan 80% gejala tersebut ada gejala yang kita lihat di mayor maupun minor, itu ada pada pasien, berarti diagnosis ini bisa kita tegakkan, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kemungkinan kedua tadi, pasien kita mungkin saja dia mengalami masalah pada subkategori sirkulasi. Mana yang kita pilih? Apakah resiko perfusi miokard yang tidak efektif? Nah, kemungkinan itu ya yang terjadi ya, tidak efektif perfusi miokard sehingga menimbulkan nyeri. Nah, itu di halaman berapa? Kita lihat lagi di daftar isi perfusi miokard yang tidak efektif di halaman 46. Kita buka halaman 46. Lihat di halaman 46, di sini akan terlihat definisinya apa? Berisiko mengalami penurunan sirkulasi atau arteri koroner yang dapat mengganggu metabolisme miokard. Nah, kita lihat lagi faktor resikonya, ada hipertensi, apakah pasien mengalami itu, sampai ke faktor resiko yang nomor 14. Apakah terdapat faktor resiko ini pada pasien? Nah, ini kita lihat. Kalau ternyata tidak mencukupi data-data yang kita lihat pada pasien kita dengan faktor resiko ataupun dengan gejala mayor atau minor yang terjadi, ini tentunya diagnosis tidak bisa kita tegakkan, ya. Jadi kalau lebih dan sama dari 80% gejala atau tanda mayor dan minor, itu berarti diagnosis keperawatan ini bisa kita tegakkan. Nah, kalau untuk di buku Nanda itu hampir sama ya. Yang pertama kita identifikasi keluhan utama pasien, kemudian kita temukan domainnya. Kalau di SDKI namanya tadi kategori, kalau di Nanda namanya domain. Kemudian kita temukan kelasnya. Kalau di SDKI namanya tadi adalah subkategori. Jadi perbedaannya sedikit saja, domain atau kategori di SDKI, kemudian kelas atau subkategori di SDKI. Kemudian kita lihat lagi definisinya. Di Nanda juga ada definisi, kemudian kita lihat lagi batasan karakteristiknya. Kalau di Nanda namanya adalah batasan karakteristik, kalau di SDKI namanya gejala mayor dan gejala minor, ya. Nah, kemudian dari beberapa kemungkinan diagnosis keperawatan yang dipilih, kita fokus pada salah satu diagnosis yang akan membantu menyelesaikan diagnosis yang lain. Jadi mungkin saja diagnosis yang satu ini dia sekaligus bisa menyelesaikan diagnosis yang lain. Jadi tidak perlu kita menegakkan banyak diagnosis jika diagnosis tersebut kita lihat dari penilaian kita ini bisa juga diatasi dengan menegakkan diagnosis yang satu ini. Jadi kita fokus pada diagnosis yang kita pilih tersebut, ya. Baik, mungkin itu yang dapat kita pelajari dan kita lihat pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan simulasikan beberapa kasus, kemudian mahasiswa akan baik, mungkin demikian yang dapat kita pelajari pada pembelajaran ini. Selanjutnya mahasiswa akan diberikan kasus simulasi yang akan membantu mahasiswa dalam menentukan diagnosis keperawatan yang tepat. Demikian pembelajaran kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pun di penasi tadi, Dona. Tadi